Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raditya Surya Al-Fatih. Aku dari ISI Yogyakarta. Hari ini aku akan survei candi. Candi ini adalah Candi Sari. Dan di sini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh teman-teman kelompok saya. Bernama ada Arok, ada Dani, ada Satya, lalu ada Ahmad dan ada Hilal. Kami di sini nggak hanya untuk survei saja, tetapi kami juga menjelaskan mengenai struktur bangunan arsitektur yang ada di Candi Sari ini. Dan penjelasannya sumbernya itu bukan dari kami saja, tapi sumbernya itu langsung dari orang yang berpengalaman dalam pembuatan buku candi. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana bagian-bagian candi seperti atap, dinding, dan dasar mempengaruhi penampilan dan fungsi candi secara keseluruhan? Secara umum, bagian-bagian candi yang terdiri dari 3 bagian itu jelas sangat mempengaruhi penampilan candi atau tampak depannya, seperti misalnya bagian atap, apa yang disebut sebagai ratna itu kalau di Candi Buddha biasanya berbentuk stupa. Kalau di Candi Hindu bisa bermacam-macam, tapi kalau di Candi Buddha biasanya stupa yang Anda kunjungi itu Candi Sari, itu bagian dari Candi Buddha. Kalau bagian badan atau bagian utamanya dindingnya itu, kalau di Candi Borobudur itu bagian badannya berupa tangga ataupun dan berundak. Nah itu agak berbeda dengan Candi Buddha lainnya. Tapi kalau di Candi pada umumnya itu biasanya dinding yang mengelilingi, di dalamnya ada patung atau ada lingga dan yoni untuk Candi Hindu. Nah si dinding itu atau si badan itu akan melingkupi tempat upacaranya. Dan biasanya di bagian dalam atau interior candi itu hanya pendetanya yang boleh masuk ke dalam. Di bagian badan itu adalah hak eksklusif dari pendeta atau biksu atau brahmana yang ditugaskan untuk melakukan upacara. Jadi berbeda dengan tempat peribadatan di gereja atau di masjid yang semua orang boleh masuk. Kalau di candi itu hanya pendetanya yang boleh masuk. Kemudian kalau kaki candi secara umum dia berfungsi sebagai penahan atap dan badannya. Biasanya tidak ditanam fondasinya, jadi diletakkan di atas tanah. Nah di bagian dalam tanahnya ada beberapa muatan yang membedakan antara candi yang awal dan abad sesudahnya. Itu pada bagian pelipitnya itu, kalau bagian candi di awal pembangunan itu berbentuk kotak, sementara di candi yang lebih muda itu bentuknya ada profil bulat. Itu secara visual yang terlihat seperti itu. Kalau di bagian Candi Borobudur, bagian kakinya itu ada relief yang namanya Mahakama Vibhakta. Jadi secara umum semua bagian candi sama. Untuk pertanyaan yang kedua, apa fungsi candi dalam konteks agama dan budaya masyarakat setempat? Candi itu sebenarnya berasal dari kata candika atau dewi sebetulnya, dewi kematian. Jadi dia itu bukan tempat peribadatan, tapi aslinya kuburan, karena di dalam candi itu disimpan abu atau perwujudan dari raja yang sudah meninggal. Meskipun tidak semua candi itu digunakan sebagai tempat menyimpan abu raja, tapi pasti di dalamnya ada abu, entah itu abu brahmana atau orang yang disucikan. Nah, di dalam interior candi itu ada bagian yang disebut sebagai peripih. Nah, itu di dalamnya ada lubang untuk menanam abu jenazahnya itu. Jadi bukan tempat peribadatan seperti gereja atau masjid, tapi dia itu sebenarnya kuburan, karena candika itu adalah dewi kematian. Jadi dia itu memang untuk menyimpan perwujudan dari raja yang sudah meninggal, dicandikan. Dicandikan itu artinya kalau dalam agama Hindu itu dia moksa, menjadi bagian dari dewa-dewa. Biasanya kalau misalnya Raja Kertanegara itu meninggal dan dicandikan sebagai Wisnu Wardana. Jadi
candi itu menjadi bagian dari dewa-dewa. Nah, disitulah kemudian ada upacara pemujaan terhadap Wisnuwardananya. Jadi dia itu menjelma menjadi Wisnuwardana, atau dicandikan, dijelmakan sebagai Wisnuwardana. Jadi itu sebenarnya kuburan, bukan tempat ibadah seperti gereja. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana relief candi menggambarkan cerita-cerita religius atau sejarah masyarakat setempat? Tidak semua candi memiliki relief religius. Kalau di Candi Borobudur memang itu bagian dari upaya pendeta Buddha untuk mengajarkan agama Buddha. Jadi semacam kitab suci bergambar atau kitab suci yang divisualkan. Tapi tidak semua candi memiliki relief yang selengkap Candi Borobudur. Beberapa candi seperti Candi Prambanan memang ada reliefnya yang menunjukkan tentang satwa atau flora yang ada di sekitar wilayah tersebut. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa ini loh fauna atau flora yang penting untuk kebudayaan di masa pembangunan candi tersebut. Itu bisa dilihat dari reliefnya, tapi tidak semuanya berisi tentang kehidupan keagamaan yang lengkap. Biasanya itu potongan dari satu episode. Di Borobudur itu ada perjalanan dari Buddha lahir sampai menjadi Buddha. Tapi di bagian paling bawah itu adalah perbuatan-perbuatan yang harus dihindari. Jadi di bagian Mahakam Nibbana itu ada bagian-bagian yang harus dihindari. Tapi kalau di candi lain itu tidak ada yang disembunyikan seperti di Candi Borobudur. Ini Candi Borobudur memang spesial karena dia seperti visualisasi dari ajaran agama Buddha. Sementara candi-candi yang lain ya hanya menunjukkan satu segmen dari satu episode di mana dia dibangun. Bahkan ada candi yang reliefnya itu hanya relief dewanya saja, misalnya Wisnu, kemudian relief Agastya, relief Durga dan sebagainya. Tapi bukan suatu cerita menyeluruh. Kalau sulur dan sebagainya itu masuk kategori raga bias, tapi biasanya dia tidak menceritakan satu kejadian atau urutan. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana arsitektur Candi Sari mencerminkan gaya dan karakteristik arsitektur tradisional di wilayah tersebut? Candi Sari itu agak unik karena dia tidak seperti candi pada umumnya. Biasa di pada umumnya itu berbentuk seperti kubus ya. Kemudian meskipun tidak bujur sangkar itu, tapi biasanya dia agak kotak dan memanjang. Nah, si Candi Sari ini persegi panjang bentuknya, memanjang dan ada banyak jendelanya. Dan di bagian lantai duanya itu seperti ada tempat lubang-lubang untuk meletakkan kayu. Kita tidak tahu pasti apakah itu betul untuk meletakkan kayu, seperti ada balok lantai yang menyangga lantai kedua. Ada kemungkinan Candi Sari itu adalah biara atau tempat para biksu tinggal, bukan sebagai tempat pemujaan atau sebagai perabuan, tapi dia itu sebagai tempat biara tinggal. Itu yang sedikit berbeda dari candi-candi lainnya. Misalnya Candi Ambisari itu ada tiga candi utama gitu. Kemudian kalau di Prambanan itu ada Candi Perwara namanya, atau candi pengiring yang ada di, tapi Candi Sari itu tidak ada. Jadi dia persegi panjang dan seperti penginapan. Itu yang khas dari Candi Sari itu kan. Yang kelima, apa jenis material yang digunakan dalam pembangunan Candi Sari? Candi pada umumnya di sekitar Jogja dan di Jawa Tengah itu menggunakan batu andesit. Jadi batu yang ada di sekitar atau di wilayah yang bisa ditemukan di situ. Kalau candi yang ada di Jawa Timur biasanya menggunakan batu bata. Dan candi di negara lain atau biara-biara Buddha di negara lain menggunakan kayu. Kemungkinan para
membangun itu memanfaatkan apa yang paling mudah ditemukan. Jadi tidak berpikir apakah material kayu lebih baik dari material batu, tapi kalau batu ada di situ dan banyak, itu kemudian digunakan sebagai material. Kalau di negara lain itu ada kayu yang digunakan, meskipun kayu itu rawan kebakaran, kemudian harus diperbaiki setiap beberapa puluh tahun. Sementara kalau batu itu bisa bertahan hingga ratusan tahun. Tapi batu sendiri juga tidak tahan terhadap jamur dan kelembaban. Jadi kalau misalnya itu tidak dirawat, batu juga mengalami proses seperti pembusukan, meskipun dia anorganik. Candi Sari. Candi Sari pada awalnya memiliki 2 tingkat bangunan yang memiliki 2 tingkat. Di tingkat kedua ini biasanya dibuat untuk menyimpan barang-barang keagamaan. Sementara untuk yang tingkat pertama itu biasanya dipakai untuk belajar mengajar. Candi Sari dibangun pada saat abad ke-8 dan abad ke-9 pada saat zaman Kerajaan Mataram kuno. Pada bagian atas Candi Sari terdapat 9 buah stupa yang menyerupai dengan stupa pada Candi Borobudur dan tersusun dalam 3 deretan sejajar. Bentuk bangunan Candi Sari serta ukiran relief yang ada pada dinding Candi Sari sangat mirip dengan relief di Candi Plaosan. Beberapa ruangan bertingkat, 2 persis seperti di bawah masing-masing stupa, dan diperkirakan dipakai untuk tempat meditasi bagi para pendeta Buddha pada zaman dahulunya. Candi Sari pada masa lampau merupakan sebuah vihara Buddha dan dipakai sebagai tempat belajar dan berguru para biksu. Seperti bangunan candi pada umumnya, bangunan Candi Sari ini tidak ada pembagian bagian candi yang memiliki nama secara khusus. Namun secara umum setiap candi memiliki tangga, pintu, ruangan maupun pondasi. Nah, untuk tangga tersebut berfungsi untuk menghubungkan antara muka pondasi bawah sampai ke lantai 1 bangunan candi. Dan untuk pintu tentunya sudah tidak asing lagi bahwa pintu fungsinya adalah akses untuk kita memasuki suatu ruangan atau memasuki sebuah bangunan. Begitu pula dengan bangunan candi. Dan untuk ke pembagian ruang masih menjadi misteri bahwa setiap candi memiliki fungsi ruang secara khusus. Namun dari penelitian para sejarawan, ruangan candi memiliki fungsi sebagai tempat peribadatan maupun tempat belajar mengajar para biksu pada masa lalu. Nah, dengan adanya bangunan candi, bangunan kuno, ini sangat menambah kekayaan Indonesia mengenai bangunan arsitektur maupun desain-desain bangunan secara umum. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita telusuri lebih lanjut ke dalam apa yang kita bahas tadi tentang bagian-bagian candi ataupun akses-akses yang menghubungkan setiap ruangan. Masih menjadi misteri siapa saja yang telah menapaki tangga ini pada masa lalu. Tentunya mungkin para biksu ataupun para ahli agama pada masa itu telah banyak melewati tangga ini. Untuk lebih lanjut, ikuti, kita jelaskan lagi. Nah, ini adalah pintu utama bangunan Candi Sari yang bisa kita lihat. Relief-relief yang menjadi penghias pintu candi, dan kita juga bisa lihat motif-motif khas bangunan candi secara umum. Memang secara umum tidak nampak perbedaan yang sangat detail, namun bisa kita garis bawahi bahwa bangunan-bangunan candi di Indonesia tentunya memiliki motif-motif yang sangat khas dengan budaya Nusantara. Nah, untuk bangunan dalamnya bisa kita lihat di sini adalah ruangan utama dari pintu masuk Candi Sari. Bisa kita lihat
Di sini adalah nampak seakan seperti jendela, namun tentunya tidak ada lubang yang tembus ke ruangan sebelah. Bisa kita lihat juga ini adalah motif-motif bangunan dari Candi Sari, dan atap dari bangunan Candi Sari tentunya secara umum atap berfungsi sebagai penutup suatu bangunan. Tidak ada fungsi yang lebih luas lagi selain itu. Nah, untuk ruang sebelah kiri bagian candi, nampak lebih kecil ruangan dari bangunan ruang yang utama tadi, dan di sini bisa kita lihat jendela yang mengarah ke luar bangunan sebelah kiri candi, dan juga ada jendela menuju ke depan sebelah kiri candi. Tentunya pada masa lalu diperkirakan ruangan-ruangan ini memiliki fungsi yang sangat penting, tentunya dalam bidang keagamaan, dalam bidang pendidikan, belajar mengajar, tentunya sangat menyimpan banyak misteri. Dan bisa kita lihat juga di sini ada serpihan-serpihan bagian candi. Mungkin sebagian ada di luar, sudah direvitalisasi. Ada juga seperti yang sebelah kiri tadi, jendela-jendela. Fungsinya mungkin secara umum sama, seperti untuk keluar masuknya udara, sehingga ruangan-ruangan tersebut dapat mendapatkan sirkulasi udara yang cukup, sehingga dapat memperlancar kita dalam bernafas, ataupun mungkin ada fungsi khusus pada masa lalu. Nah, selanjutnya adalah sejarah Candi Sari. Menurut para peneliti, Candi Sari ini didirikan oleh Raja Panangkaran II dari Kerajaan Mataram 746 sampai 784 Masehi. Asal-usul pembangunan Candi Sari ini telah tercantum dalam Prasasti Kalasan. Nah, isi dari Prasasti Kalasan ini adalah nasihat para penasehat Wongso Sailendra kepada Maharaja Tejapurnama yang dikenal sebagai Raja Panangkaran untuk mendirikan bangunan suci. Bangunan suci ini untuk lokasi pemujaan Dewi Tara dan biara para pendeta Buddha. Yang pertama adalah pembangunan Candi Kalasan. Candi Kalasan ini berguna untuk pemujaan Dewi Tara, dan yang kedua adalah Candi Sari. Candi Sari berguna sebagai vihara untuk para pendeta Buddha. Pondasi Candi Sari dibuat dengan struktur yang kokoh untuk menopang bangunan candi yang sangat besar ini. Sebagai candi Buddha, pondasi ini dirancang untuk memberikan kestabilan terhadap bangunan bertingkat yang terdiri dari ruang-ruang kecil di dalamnya. Bentuk dan dimensi. Jika dilihat dari keseluruhan, Candi Sari ini berpondasi memiliki bentuk persegi. Bagian pondasi terbuat dari bebatuan andesit yang disusun sedemikian rupa secara bertingkat sehingga mampu mendistribusikan beban bangunan secara merata. Pada zaman dahulu, candi ini dibuat dengan teknik menyusun batu andesit secara seperti yang bisa kita lihat di sini, tetapi menggunakan sistem interlocking atau saling mengunci dan pencetakan batu yang presisi. Sambungan antar batu juga diberi celah kecil agar bangunan lebih fleksibel terhadap getaran seperti gempa bumi. Untuk material yang digunakan pada Candi Sari ini menggunakan batuan andesit.
bagian pucuk Candi Sari. Pucuk Candi Sari adalah bagian tertinggi dari bangunan candi, terdiri dari beberapa stupa kecil. Bagian candi bercorak Buddha. Stupa-stupa di pucuk ini melambangkan kesempurnaan spiritual dan pencerahan. Untuk karakteristiknya itu pada jumlah dan bentuk. Ada bagian-bagian tersendiri, yaitu stupa kecil yang menghiasi bagian dari candi yang mencerminkan gaya arsitektur Buddha abad ke-8. Stupa-stupa ini memiliki bentuk lonjong atau kubah kecil melambangkan kesucian. Fungsinya simbolisnya melambangkan hubungan antara dunia manusia dan nirvana, alam kesempurnaan. Arsitekturalnya menyempurnakan struktur candi dengan memberikan kesan menjulang ke atas. Pada tahun 1929, Candi Sari untuk pertama kalinya dipugar meski dalam keadaan tidak sempurna. Pada pembukaan pertama tersebut, bagian selasar sekeliling bangunan, bagian pada pintu masuk, serta stupa atap tidak terpasang utuh karena sisa-sisanya telah hilang. Candi Sari memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 17,7 x 10 meter dengan konstruksi bertingkat. Tinggi keseluruhan candi dari permukaan tanah sampai puncak stupa adalah 17 sampai 18 meter. Itu tadi merupakan hasil survei dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Udah. Videomu bang, itu video survei. Dan potong-potong aja ya, tak ngomong aja. Halo semuanya, nama aku Raditya Sri Al-Fatih. Hari ini aku akan survei Candi Sari. Kira gue ya. Kalau. Jangkrik. Lagu ini? Hah? Oh, enggak ngono loh. Jadi guys, ini apa namanya, para staff kami yang nganggur nggak kerja